Kalau kata Mas balita pengertian nggak usah. Jadi tuh ini tuh kayak seperti kerangka konsep deh. Misalkan kan tadi kan Mas tanya variabel kan ini kan kita ngomongin variabel ya. Variabel kan ada dua, yang berhubungan sama yang bisa berdiri sendiri, independen. Nah, nanti kalau kalau kamu ngebahas kayak gini, mau ngebahas kerangka konsep, kerangka teori, ya udah sekalian status gizi, pengertian dari status gizi apa. Nanti kamu jelasin tuh nanti di bab 2 kan. Kerangka maksudnya teori gitu lah. Kajian. Apa sih namanya judulnya? Kajian apa? Tinjauan pustaka, iya. Nah, itu nanti kamu kamu jelasin tuh setiap variabelnya itu, nanti kamu artiin tuh. BTW ini aku lagi buat bab 2. Coba lihat deh punyanya Mas deh. Dede lihat punya Mas di bagian kerangka konsep ada di bab 2 terakhir deh. Bab 3, Dede buka bab 3 terus pindah ke belakangnya. Nah, itu kerangka konsep tuh yang ada grafik, bukan grafik ya, yang ada tabel-tabel yang ada panah-panah gitu. Terus kamu samain sama bab 2 paling depan, tinjauan pustaka itu tuh. Mas ngebahas apa aja? Coba deh, Mas lupa. Iya, oke. Ada ini kan Mas masukin jenis kelaminnya, umur deh, masalah ya. Umur kan, tapi di bab 2 Mas nggak ada. Berarti ya itu nggak usah dijelasin berarti umur kayak gitu. Yang perlu dijelaskan. Kalau misalkan kamu jelasin semuanya kan nggak penting banget, tidak. Pendidikan ada kan nggak mungkin jelasin kayak gitu. Pendidikan kalau kampus Dede gitu. Ajarinnya ya kemarin aja tuh kan ini Gimana? Proposal buat PBL nanti itu kayak pengertian balita gitu. Itu pasti pengertian balita pasti karena judul variabelnya. Terus apalagi contohnya itu benar. Ready Bang O. Definisi kan ini tentang ini ya, judulnya itu yang PBL itu faktor-faktor yang mempengaruhi status balita dan ibu hamil. Terus abis itu di ibu hamil kayak ada definisi ibu hamil. Aduh, batuk. Terus cara pengukuran status gizi. Nah, oke, ya benar. Terus ada nggak kayak pengertian pendidikan? Adanya pengetahuan ibu hamil terkait gizi dan kesehatan. Nah, itu perlu dijelasin juga pengetahuannya itu. Jadi kan kalau gimana ya, untuk bisa menggambarkan, Dede tuh mau menggambarkan dia tingkat pengetahuannya itu dari mana, dari metode apa. Jelasin dulu pengetahuan adalah pengetahuan ibu menurut ini. Menurut misalkan Stephen Hawking. Misalkan ya, ini teorinya Stephen Hawking misalkan ya. Menurut tingkat pengetahuan ibu dari Stephen lah. Terus ngejelasin bla 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 bla, dia jelasin pengetahuan ibu balita bisa dinilai dari Alright, let's move out. Misalkan gitu deh. Mana ya? Tingkat pendidikan. Kalau di tinjauan pustaka ya tergantung. Coba deh punya Mas deh. Tapi beda sih. Dede konsepnya beda, kampus Dede ya. Tapi gini deh. Tapi deh nggak apa-apa. Kan bisa jadi pelajaran. Maksudnya bisa jadi pengetahuan buat Dede. Kalau salah kan jadi paham. Kalau
kalau dosen Mas itu tuh kasih poinnya tuh yang penting. Jadi nggak melulu semuanya dimasukin seabrek gitu. Iya, jadi juga ngeliat kalau dari proposal yang F1 proposal dari script yang Dede baca nih tentang penelitian ini kayak gitu Mas, sama yang penting-penting aja. Cuman yang tadi pendidikan itu masuk pendidikan itu dia masukinnya. Cuman kalau dari dulu kan kalau misalkan aku sih namanya anda tuh masukin kayak devisa balita, sedangkan kalau di skripsi yang lain tuh nggak masuk. Nggak terlalu penting ya. Tapi kalau yang pendidikan itu masuk. Apalagi ya. Kalau ini ya, yang Mas lihat ya. Yang Mas tandain yang perlu dimasukin ke dalam tinjau pustaka alias bab 2 untuk dijabarkan pengertiannya adalah satu sisi. Usia balita itu kan bawah 5 tahun. Kamu jelasin tuh usianya berapa aja gitu loh. Jenis kelamin ngapain kamu jelasin? Loh. Kalau mau jelasin pengertian ya udah pengertian balita tuh apa. Jadi nggak usah ngejelasin umurnya deh, ngerti nggak? Jadi dari pengertian balita kamu bisa jelasin ada umurnya di situ, dari rentan usia 0 sampai 59 bulan. Terus karakteristik ibu, pendidikan boleh, umur boleh, Mission fail. usia ibu, misalkan Okay, let's go. usia ibu yang matang gimana ya bahasanya? Mas pernah baca tuh deh, soalnya apa sih namanya, ngekotak-kotakin, membagi-bagi usia ibu yang sudah matang atau belum dalam apa namanya, dalam mengurus anak gitu loh dek. Terus kalau kata Mas, kalau ibu itu pendidikan, usia, udah. Pekerjaan Mas nggak ngebahas juga sih pekerjaan. Kan biasanya ibu kadang bangga lebih kayak Oh yaudah boleh dibahas. Iya boleh bisa dibahas. nah kalau yang posyandu nih Dede diterima tapi waktu itu ada apa ya apa jenis-jenis posyandu tapi Dede nggak masuk. Posyandu penting nggak ya? Bentar lu. Bomb has been planted. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Pengertian aja posyandu sama tujuan boleh. Jenis-jenis posyandu masukin nggak ya? Bomb defused. Bisa sih deh. Penanganan masuknya ke fasilitas deh Mission kayaknya. fail. Jadi nanti posyandu Alright, ini let's move dia out. ada posyandu berapa gitu? Yang fasilitas mejanya kayak udah komplit apa belum gitu loh. Pengecek sama meja itu. Coba dah cek dulu dah. Kalau misalkan dari 5 macam-macam posyandu itu tidak mempengaruhi nanti stunting apa enggaknya, pengecekan stunting apa enggaknya gitu. Fasilitas buat kejadian stunting di perkotaan nggak terlalu penting. Ya udah nggak usah dimasukin posyandu. Terus apa lagi? Itu sih tambahannya posyandu ya. Sasaran posyandu ya balita, lansia sama lansia. Tapi lansia emang kamu mau ngasih tahu? Nggak usah, karena kan nggak ada judul lansia di dalam judul kamu. Balita. Sasaran posyandu ya balita.
Nggak apa-apa, nggak usah. Keberhasilan Posyandu. Nah, tingkat kehadiran boleh tuh. Nah, itu tingkat kehadiran balita ke Posyandu Tingkat kehadiran balita ke Posyandu. Judulnya gitu. Molek, oi. keberhasilan Posyandu kan Dede ini lah pokoknya Posyandu itu Dede lihat yang balita. Waduh, mandi. Mission failed. Harus pakai LPG. All right, let's move out. Nggak ngerti, belum ngerti. Halo, Dek. Mas lagi ngeker orang, Dek. BC-nya tembus. Set di belakang, Ki, BC. Ya Allah. Suwe parah, guys. Udah ngeliat. Ini bro, Ya, ya GS, KS, DK, SD, jujur itu Dede nggak paham. oh, DS itu penimbangan Mission balita failed. Posyandu. Okay. Ada tuh rumusnya. Kita harus pelajarin. D per S kan. D itu balita yang ditimbang di Posyandu. S itu jumlah seluruh balita yang ada di wilayah tersebut. Ya Allah, nge-lagi. Lah, headshot coy. Kalau di tempat lain Dede belum lihat sih masalahnya, cutting Dede laporannya, jadi tuh ambigu nih, mau ngikutin kampus orang lain atau kampus, nah itu. Jadi Dede harus tahu nih karakteristik dosen Dede, karakteristik kampus sih. Bikin Oh, kampus skripsi kamu dan aturannya begini. Kalau Kalau Bomb has been kampus planted. tuh kan beda kan. Tapi ini lebih rapi sih. jadi tuh kalau di kampus lain juga banyak perangkat yang didapat kayak kampus pribadi di Jakarta Iya, Mas nggak punya. Oh. Iya, beda tuh Mas, nggak ada tuh kerangka teori. Nice. Itu kamu dapat dari mana tuh? Nanya. Bomb exploded. PBL ya, PBL tuh beda dari skripsi coy. Mission success. Hati-hati tuh. Okay, let's go. jadi punya Ya, tapi kamu tanya cutting sih, ya. Kalau misalkan tanya cutting, sama kok. PBL sama laporan skripsi sama. Oh ya udah, kalau sama. Kalau beda, aduh mau bersin, euy. BC-nya ramah ya. Sorry. Apa dek? variabel yang tadi Coba variabel balita. Kamu mau berapa banyak variabel balita? Kan balita nih. Balita pasti diukur apanya? Dilihat kita ngambil apa? Usianya kita ambil. oh iya karena Dede 6 sampai 50 Iya. Terus abis itu
dari balita asupan makannya coy. Karena Bomb has been ngomong planted. stunting. Kenapa dia bisa stunting? Asupan. Kenapa? Ya, masa makanannya bagus, asupannya bagus, dia jadi stunting. Kan harus kenapa dia bisa stunting? Karena penyakit. Nah, bisa jadi Okay, let's penyakit. go. Bisa nyerempet tuh deh penyakit. Fire in the hole! Karena stunting tuh luas deh. Fire in the hole! Bisa dia karena dulu punya TBC, masih kecil, Helmet protection. sakit-sakitan, infeksi kan TBC kan penyakit infeksi. Ngeleki nih, baru jalan. Nah, kenapa? Penyakit ya? Stuntingnya harus dijagain. Fire in the hole! Iya. Nanti kamu bab berapa ya? Bab 4. Pembahasan itu di itu deh. Fire in the hole! Di apa namanya? Kamu ngejelasin stunting, hubungan dengan stunting itu gimana? DC 1 jam. Fire in the hole! Fire in the hole! Asupan makan kurang kalau kata Mas. Anjir ya. Oh ini masih kerang, Mission masih pinjam fail. pustaka. Ya udah kalau kamu mau Oke, dipisah, tapi nanti kalau misalkan paragrafnya dikit kan nggak enak, Fire in the hole! katanya bingung. Mas mendingan digabung. Fire in the hole! Fire in the Nggak apa-apa dek. Saya, Fire in the hole! tapi kalau misalkan nanti dikoreksi, oh ya udah Bu, saya pisah ya Bu, tinggal gitu aja. Tapi kan kalau misalkan ditanya mana penjelasan umurnya mana? Oh nggak, belum saya buat Bu. Ya udah dibuat ya. Kan nggak enak kalau misalkan oh saya udah gabungkan dengan poin yang pengertian balita Bu. Jadi di situ saya sudah menjelaskan Bomb has been planted. rentang usia balita tuh apa saja gitu. Kan enak. Jadi kalau misalkan oh ya udah gin udah bagus. Kalau misalkan oh ya ini mendingan dipisah gin ya udah tinggal dipisah. Gak usah Ya, nggak perlu ngebuat baru lagi kan? Mission Parah, fail. internetnya. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, Fire in the hole. makronya semua dong. Enggak, gini deh, asupan makan, Bomb has been planted. asupan makan tadi ya. Mas juga ngebahas asupan makan deh Mas. Iya sih bener. Energi protein aja sih bener deh. Karena stunting itu, tapi ntar lo. Mission Tuh. fail. Alright, let's Apa? move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Samain aja deh. Fire in the hole! Karena stunting juga kan. Kamu cari jurnal. Kalau Mas yang ngomong takut salah. Fire in the hole! Kalau Mas yang ngomong takut salah deh. Mas cuman kasih saran aja deh. Ya tanya konsentrasi apa yang diperlukan untuk balita stunting, konsentrasi Bomb has pengukuran been planted. status gizi apa, asupan gizi apa yang perlu diperhatikan dalam penyakit stunting. Kalau makro semua berarti ya? Iya. Gak boleh energi sama protein juga. Mati lu. Udah mati kan?
Bomb defused. Nggak tahu sayang. Mission success. Okay, let's go. Halo. Sasaran posyandu. Sasaran posyandu. Iya dek. Nggak perlu sih. Itu ya silang tuh nggak perlu. Abah tuh keberhasilan posyandu. Kan judulnya judulnya itu kejadian stunting di perkotaan. Okay, let's go. Dek, ini kayaknya masih ini deh. Mas mikir lu nih, mikir keras nih. Ajan. Udah mati Ki. Kejadian stunting di perkotaan pada balita usia kejadian. Ini mirip nih, banyak nih yang kayak gini. Kalau kamu ketemu yang persis, kamu bisa Let's go. mempunyai banyak pengetahuan deh, banyak ide. Kalau kamu banyak ini pengetahuan lagi ya, lupa lagi nih ada pengetahuan. Rame-rame Jan. Aduh, gak konsen gue Ki, bentar Ki, lagi mikir Ki. Bomb has been planted. Nih dek, kalau ini kan ngebahas bab 2 ya, tinjauan pustaka. Nanti bab 4, salah, bab 3, kamu udah pernah lihat belum bab 3? Jadi ada namanya variabel yang berhubungan sama variabel sendiri. Aduh, lupa namanya. Variabel sendiri. Blue team win. Itu yang kayak gini nih, yang kamu tulis sekarang. Nanti variabel yang berhubungan kayak gini. Hubungan antara umur balita dengan apa ya? Ada tuh. Ada deskripsi Mas deh, coba deh. Bab 3 buka di bagian terakhir. Baca. Lu keluar Jan. Jadi dari satu-satunya menghubungkan. Iya DC Ki. Nge-lag ini Ki. Ojan mau gimana ya? Pengen benerin internetnya dulu nih. Internet atasnya kocak deh kemarin. Coba deh. Ini Ojan nelpon aja pakai data Ki. Ya udah besok lagi aja kalau gitu. Pakai HP bentar dulu nih. Iya deh. DCN dulu aja nih. Thank you ya Ki. Sorry Ki. Oke, iya santai-santai Bang. Besok aja pulang gua gawe ya. Internetnya